Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. Masih dalam rangkaian menyambut Hari Pentakosta, Pencurahan Roh Kudus. Sebab itu, judul renungan kita hari ini saya suguhkan yaitu Terpesona dengan Pentakosta. Haleluya. Kenapa ada kata terpesona, saudaraku yang kekasih? Kita akan pelajari sebentar, saudara, lewat ayat yang saya akan bacakan kepada sahabat-sahabat excellent. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 12 sampai dengan 13 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dengan heran dan terpesona mereka semua bertanya satu sama lain, apa artinya ini? Tetapi ada juga orang-orang yang mengejek. Mereka berkata, orang-orang itu hanya mabuk saja. Haleluya. Saudara masih ingat lagu saudara yang lagi viral sekarang? Terpesona, aku terpesona, memandang wajah. Kira-kira begitu saudara. Haleluya. Nah, saya ingat ayat ini saudara. Ada dua golongan orang ketika Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus pada saat Pentakosta. Yang pertama adalah orang yang heran dan terpesona. Yang kedua adalah orang yang menyindir saudara, yang berasumsi. Makanya mereka katakan orang itu mabok, saudaraku yang kasih. Nah, apa yang saya mau katakan kepada saudara? Orang yang terheran dan terpesona itu pasti akan berbeda ekspresinya dengan orang yang saudaraku yang kekasih, yang suka negatif dan menyindir. Kenapa saudara? Orang yang heran dan terpesona saudara, pasti mereka akan ekspresinya akan indah. Dan saudara kecenderungannya selalu bertanya, ada apa ini gitu. Tapi tahukah saudara, orang yang asumsi, orang yang bingung dan orang yang sedikit negatif, pasti mereka bengong, saudaraku yang kasih ekspresinya. Bedakan itu saudaraku yang kekasih. Makanya saya mau berkata saudara, orang yang bingung, orang yang negatif, orang yang asumsi biasanya tidak mau bertanya. Yang muncul saudara dalam pikirannya pasti akan hal yang negatif. Makanya dia menyindir, itu orang mabok. Waktu dilihat berkata-kata lain, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berkata saudara, orang itu mabok. Tapi lihat, orang yang terpesona saudara, mereka bertanya, wow, heran saudara. Pesannya buat kita hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang terpesona, melihat keajaiban Tuhan, melihat saudaraku yang kasih memaknai yang namanya Pentakosta. Dan saudara, satu ketika saya mau berkata kepada saudara, saudaraku yang kekasih, kita akan menjadi orang juga yang membuat orang lain terpesona melihat Tuhan lewat kehidupan kita. Saya mau berkata saudara, bahasa roh, speaking in tongues, glossolali dan senolali, itu saudara adalah tanda awal. Jangan jadikan aksesoris saudara. Tuhan mau kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Pertanyaannya saudara, bagaimana orang Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia mereka menjadi heran dan terpesona melihat Tuhan yang Anda dan saya puja dan puji, yang Anda sembah, kalau kehidupan Anda membingungkan dan membuat orang bengong. Haleluya. Lewat kehidupan kita harusnya orang terpesona melihat Tuhan kita. Tapi kalau kehidupan kita tidak ada perubahan, kalau kehidupan kita tidak menjaga kekudusan, maka orang tidak terpesona melihat Tuhan kita, dan mereka akan mengatakan Pentakosta itu adalah hal yang biasa, bahkan tidak sedikit seperti yang menyindir ini saudara. Mungkin ada orang yang berkata, makan tuh Pentakostamu. Kalau pertama kali ada orang yang terpesona melihat keajaiban Tuhan ketika mencurahkan rohnya, saudara, pastikan saudaraku yang kekasih bahwa ketika kita juga dipenuhi Roh Kudus, orang terpesona melihat Tuhan kita. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bukan terbalik, orang menjadi bingung dan berkata, katanya sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi kok hidupnya seperti itu. Sebab itu saya mau berkata, mari maknai Pentakosta hari ini. Dan pesan profetiknya kepada kita, haleluya, jangan kita membingungkan orang lain, tapi buatlah orang lain terpesona kepada Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Dari saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you all.